wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, sebelum lanjut ke materi, izinkan saya dan rekan-rekan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Gusti Ayus Madia Matera dengan akhiran 007 sebagai pemapar materi pertama, yaitu tentang pengertian crossmat, metode manual dan gel, dan tujuan crossmat. Perkenalkan, nama saya Niluh Benda Salati dengan akhiran NIM 018. Saya di sini sebagai pembaca materi kedua. Perkenalkan, saya Ibu Desi Sodana dengan akhiran NIM 29. Saya sebagai pemateri ketiga, yaitu materi prosedur pemeriksaan crossmatch metode gel dengan perbandingan kedua metode manual dan metode gel, serta membacakan kesimpulan di akhir video. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke dunia transfusi yang penuh ketelitian, coba bayangkan satu hal sederhana. Sebuah kantong darah terlihat biasa, tapi di dalamnya ada ratusan antigen yang bisa menjadi penyelamat atau justru pemicu reaksi berbahaya jika tidak cocok. Nah, disinilah crossmat berperan. Crossmat adalah pemeriksaan uji serasi antara darah donor dan darah pasien untuk memastikan bahwa keduanya benar-benar akrab dan tidak saling menyerang. Nah, pada metode manual, kita bekerja langsung dengan tabung, reagen, inkubator, hingga sentrifuge. Metode ini mengandalkan ketelitian tangan kita, observasi mata kita, dan pengalaman kita sebagai analis. Sedangkan pada metode gel, teknologi membantu kita, reaksi antigen antibodi terlihat lebih jelas melalui medium gel, sehingga hasil lebih stabil, lebih mudah dibaca, dan risiko kesalahan berkurang. Lalu, apa sebenarnya tujuan crossmat, baik manual ataupun gel? Tujuannya sederhana, tapi sangat penting, yaitu memastikan transfusi aman, mendeteksi kemungkinan reaksi serologis, menentukan antibodi yang tidak terduga, dan memastikan darah donor benar-benar kompatibel dengan pasien. Intinya, crossmat adalah gerbang terakhir sebelum darah itu masuk ke dalam tubuh seseorang. Baik, ada juga metode crossmat manual, yaitu pemeriksaan dilakukan di tabung reaksi menggunakan beberapa fase. Ada fase imediate, kemudian fase suhu ruang, inkubasi suhu 37 derajat Celcius, dan fase AHG atau IAT. Setiap fase bertujuan mendeteksi berbagai jenis antibodi, mulai dari IgM hingga IgG. Metode ini melibatkan pencampuran serum pasien dan sel darah dalam tabung, diikuti inkubasi, pencucian sel, penambahan reagen AHG untuk melihat terjadinya aglutinasi. Nah, di sini saya akan kasih tahu kalian prosedur crossmat manual. Prosedur manual dimulai dengan menyiapkan serum pasien dan suspensi sel donor. Keduanya dicampur dalam tabung dan diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius. Setelah itu, sel dicuci beberapa kali untuk menghilangkan serum bebas, lalu ditambahkan AHG untuk mendeteksi antibodi yang terikat pada sel. Hasil dinilai melalui aglutinasi atau hemolisis. Jika ada sel reaksi, crossmat dinyatakan kompatibel. Pemeriksaan ini memerlukan ketelitian tinggi karena kesalahan kecil seperti pencucian yang kurang bersih bisa mengubah hasil. Oke, saya akan melanjutkan prosedur pemeriksaan crossmatch metode gel. Pada metode gel, pemeriksaan dimulai dengan memasukkan serum pasien ke dalam kolom gel card. Kemudian ditambahkan suspensi sel donor. Setelah itu, gel card diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 15 menit dan dilanjutkan proses sentrifugasi dengan kecepatan 1100 rpm selama 10 menit. Jika ada reaksi antara antibodi dan antigen, sel akan beraglutinasi dan tertahan di bagian atas gel. Sebaliknya, bila tidak ada reaksi, sel donor akan turun ke dasar kolom. Keunggulan utama metode gel adalah proses yang lebih cepat, hasil yang stabil, dan resiko kesalahan interpretasi yang jauh lebih kecil. Itu dia penjelasan dari kami mengenai pemeriksaan crossmatch metode manual dan metode gel. Dari materi tersebut, kami dapat menyimpulkan bahwa pemeriksaan crossmatch merupakan langkah penting untuk menjamin keamanan transfusi dengan mendeteksi antibodi tak terduga serta memastikan kecocokan donor dan resipien. Metode manual atau yang kita sebut dengan metode tabung itu masih banyak digunakan
karena kesederhanaannya dan keekonomisannya, namun memiliki kelemahan berupa subjektivitas pembacaan dan risiko kesalahan teknis. Sebaliknya, metode gel test menawarkan pemeriksaan yang lebih sensitif, spesifik, objektif, serta lebih terstandarisasi internasional. Secara umum, metode manual cocok untuk fasilitasi dengan sumber daya terbatas, sedangkan metode gel lebih unggul dalam akurasi tinggi dan keamanan transfusi. Oleh karena itu, pemilihan metode crossmatch harus disesuaikan dengan kebutuhan klinis, ketersediaan alat, serta tingkat ketepatan yang diharapkan. Baik, sekian video kami dari kelompok 7 mengenai presentasi pemeriksaan crossmatch. Akhir kata kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua.